Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basyuratus Syafitri dari kelas KIA. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Pembaharuan atau Modernisme dan Reaktualisasi Pemikiran Hukum Islam mulai abad 19 Masehi. Di sini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan Islam, yang kedua tokoh-tokoh dalam pembaharuan Islam, dan yang ketiga adalah reaktualisasi pemikiran hukum Islam mulai abad 19 Masehi. Yang pertama adalah latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan Islam. Gerakan pembaharuan Islam adalah suatu upaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan ini disebut dengan istilah tajdid, sedangkan pelakunya disebut dengan mujaddid. Tradisi pembaharuan dalam Islam sebenarnya telah berlangsung lama sejak masa-masa awal sejarah Islam. Pembaharuan pada masa itu dilakukan dengan berijtihad melalui metode ijma', qiyas, dan sebagainya, dan tetap merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Namun, istilah tajdid ini baru populer pada awal abad ke-18 Masehi. Setelah munculnya pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam di Mesir sebagai imbas dari persinggungan politik dan intelektual antara Islam dengan dunia Barat. Dengan pembaharuan itu, para pemimpin Islam berharap agar umat Islam terbebas dari ketertinggalan, bahkan dapat mencapai kemajuan yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Perkembangan hukum Islam yang progresif juga membuat penutup jalan pintu ijtihad dan mengarahkan kepada kebutuhan taklid. Hal ini membuat pemikir Islam merasa bahwa Islam perlu membuka kembali pintu ijtihad. Pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahi teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah. Hal ini menurut tokoh pembaharuan Islam dikarenakan terjadinya kesenjangan antara yang dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaharuan dalam pemikiran dan keagamaan masyarakat sehingga dapat sejalan dengan spirit Al-Quran dan As-Sunnah. Pemikiran pembaharuan Islam timbul karena adanya kontak antara dunia Islam dengan dunia Barat. Dengan adanya kontak itu, umat Islam pada abad ke-19 Masehi mulai menyadari bahwa mereka telah mengalami kemunduran dibandingkan dengan dunia Barat yang pada saat itu mulai menemukan titik kemajuan. Faktor-faktor yang mendorong gerakan pembaharuan Islam adalah: yang pertama, adanya sifat jumud yang telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Mereka hanya mengandalkan taklid, bukan melakukan ijtihad. Yang kedua, persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Yang ketiga, hasil adanya kontak antara umat Islam dengan dunia Barat. Dengan adanya kontak ini, mereka sadar bahwa mereka telah mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat. Dan yang keempat, pembaharuan dalam Islam berbeda dengan Renaissance yang terjadi di dunia Barat. Jika Renaissance muncul dengan cara menyingkirkan peran agama dari kehidupan masyarakat, maka pembaharuan Islam sebaliknya, yakni untuk tujuan memperkuat prinsip dan ajaran Islam itu sendiri demi kemaslahatan dunia secara luas. Pembahasan yang kedua adalah tokoh-tokoh dalam pembaharuan Islam. Tokoh yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Beliau adalah seorang pembaharu Islam pada abad ke-19 hingga abad ke-20 Masehi. Beliau adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan
kebangkitan modern di Mesir setelah munculnya kesadaran umat Islam di Mesir akan kelemahan mereka dalam menghadapi ekspedisi Prancis oleh Napoleon Bonaparte. Yang kedua adalah Muhammad Abduh. Beliau adalah seorang mufti yang mana usaha pertama yang dilakukannya adalah memperbaiki pandangan masyarakat, bahkan pandangan para mufti sendiri tentang kedudukan mereka sebagai hakim. Para mufti sebelumnya berpandangan bahwa mufti bertugas sebagai penasihat hukum bagi kepentingan negara. Di luar itu, seakan mereka melepaskan diri dari masyarakat umum yang mencari kepastian hukum. Namun, bagi Abduh, seorang mufti bukan hanya bekerja pada negara, melainkan pada masyarakat luas. Yang ketiga adalah Muhammad Iqbal. Kontribusi beliau dalam pembaruan Islam adalah pemikiran beliau tentang yang pertama, plan Islamisme. Menurut beliau, Islam bukan nasionalisme dan bukan imperialisme, melainkan lembaga bangsa-bangsa yang mengakui adanya batasan-batasan perbedaan rasional, namun itu hanya untuk mempermudah perkenalan dan bukan membatasi sosial antar anggotanya. Yang kedua adalah free personal casualty, adanya kebebasan manusia sebagai dasar adanya pertanggungjawaban. Kontribusi Muhammad Iqbal yang ketiga adalah adanya paham dinamisme. Paham ini yang membuat Muhammad Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan di India. Hal ini dikarenakan adanya gagasan Iqbal tentang dinamisme dalam komunitas muslim dapat menyebabkan mereka yang hidup dalam keminoritasan di tengah-tengah komunitas Hindu menjadi tampil dengan eksistensinya secara penuh. Kemudian tokoh yang keempat adalah Jamaluddin Al-Afghani. Ide-ide pembaruan menurut Jamaluddin ialah umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang benar, mensucikan hati, memuliakan akhlak, berkorban untuk kepentingan umat. Pemerintah yang otokratis harus diubah menjadi demokratis, dan persatuan umat Islam harus diwujudkan sehingga umat akan maju sesuai dengan tuntutan zaman. Pembahasan yang ketiga adalah reaktualisasi pemikiran hukum Islam mulai abad ke-19 Masehi. Menurut Munawir Ghazali, reaktualisasi hukum Islam merupakan sebuah teori untuk pengembangan hukum Islam dari masa ke masa yang lebih ditekankan pada masalah substansi dari hukum itu sendiri dengan tujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kemaslahatan umat. Apabila ditemukan nas yang makna harfiahnya dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan situasi dan kondisi serta konteks sosial masyarakat yang harus berkembang di mana hukum Islam diberlakukan. Upaya pembaruan hukum Islam meluruskan yang keliru dan memberi solusi serta interpretasi baru dari ajaran dan hukum Islam sangat diperlukan, dan pentingnya reaktualisasi hukum Islam ini sesuai dengan situasi dan kondisi pengembangan masyarakat yang didasarkan atas kemaslahatan manusia di mana mereka hidup. Reaktualisasi hukum Islam ini diterapkan dengan salah satunya dengan konsep maqasidus syariah yang menjadi tumpuannya adalah memelihara kehidupan, menjaga akal, menjaga agama, menjaga kehormatan, serta menjaga harta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.